Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam, jangan ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya biasanya kalau habis pengajian itu ditulis surat pertanyaan dari jamaah. Di antara pertanyaan yang paling banyak itu adalah tentang warisan. Apa hukumnya warisan ibu meninggal dilarikan ayah kawin lagi? Apa hukumnya warisan diambil kakak diam-diam mengaku karena sudah dikasih wasiat waktu di ruang ICU? Tidak ada saksinya dan tidak tertulis. Apa hukumnya harta warisan suratnya dipegang adik sampai sekarang belum balik dan keluarga takut menuntut? Banyak konflik ini di warisan. Tapi hari ini justru kita disodorkan, diperlihatkan di depan mata kita, sepakat semua adik-beradik, tante, ete, pak ete, keluarga semua menyerahkan tanah ini untuk dijadikan sebagai rumah Quran. Mudah-mudahan semakin banyaklah hendaknya yang seperti dilakukan keluarga ini, insya Allah. Nabi mengajarkan kita kalau jumpa sama orang baik, kita ucapkan doanya, Kassarallahu amsalak. Kassarallahu amsalak. Semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti kamu. Mudah-mudahan Allah memperbanyak seperti keluarga almarhum Bapak Rusdi ini, anak cucu yang mewakafkan tanah untuk rumah Quran, insya Allah. Amin. Saya berteman dengan Pak Tatang Yudiansah ini. Kami sama-sama masuk IAIN Susko tahun 1996. Sekarang sudah 2025. Berarti kami sudah bersahabat 29 tahun. 29 tahun kami berkawan. Saya tidak tahu kalau emak ibu beliau seorang Korea. Baru pagi ini dia cerita. Artinya dia tidak pernah membangga-banggakan keluarganya. Tapi hari ini, lama saya temenung berpikir, kenapa mau mewakafkan tanah 1 hektar? Padahal orang sekarang lagi berebut-rebut menjual tanah. Bahkan tanah ulayat, tanah hutan pun dijual orang sekarang. Kenapa malah mewakafkan tanah? Sehari ini, pagi ini baru saya dapat jawabannya. Rupanya tanah ini dibeli dari duit Quran. Lomba musabaqah tilawatil Quran MTQ, duitnya disimpan, dibelikan rantai emas, lalu kemudian dijual, dibelikan tanah Quran balik ke Quran. Jadi rupanya kalau kita jangan heran, kenapa duit ini hilang, itu sama juga. Duit hantu dimakan tuyul. Tidak ada berkahnya sama sekali. Orang hidup mengumpulkan orang hidup tak bisa. Dibuatlah acara namanya open house. Makanan disiapkan semua. Orang tak mau datang. Acara walimah nikah. Banyak orang tak datang. Tapi pagi ini, mohon maaf, yang mengundang kita ini bukan orang hidup. Orang yang sudah meninggal dunia. Kedua orang tua Pak Tatang Yudiansah, ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Dan mereka yang punya anak cucu, mewakafkan tanah. Pagi ini kita datang. Pak Bupati di tengah kesibukannya, Bapak Dr. Suhardiman Ambi MM Datuk Panglimo Dalam. Lama juga menghafalnya itu. Beserta Ibu Ketua Penggerak PKK, Bapak Kapolres hadir. Pak Kapolres ini baru 3 minggu tugas di Kuansing. Dan beliau juga berasal dari Tebing Tinggi. Bedanya, Tebing Tinggi Delhi. Nah, jadi untuk membedakan antara tebing tinggi Riau dengan tebing tinggi yang ada di Sumatera Utara, itu sebelum ada provinsi disebut dia dengan Delhi. Karena itu berasal dari kerajaan Melayu Delhi. Nah, jadi Medan itu adalah Melayu. Karena itu sultannya adalah Sultan Melayu Delhi, lalu kemudian bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan beliau berasal dari sana. Jadi Pak Kapolres tidak akan merasa jauh. Kalau ditanya orang, di mana? Di tebing tinggi. Masih kampung dia juga.
Bapak Tatang Yudiansah beserta adik-adik, kakak-kakak, semua keluarga. Masya Allah, tabarakallah. Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, ada kepala maupun tidak berkepala, Bapak Camat, Bapak Lurah. Tentu saja yang teristimewa adalah Nenek Mama alim ulama. Kenapa lebih didulukan Nenek Mama daripada alim ulama? Karena memang nenek moyang kita lebih dulu beradat baru beragama. Lebih dulu nenek moyang kita ini tahu adat istiadat, barulah datang ulama ke negeri kita ini mensyahadatkan nenek moyang kita, dan mereka pun bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan uniknya, begitu Islam datang ke Kuantan Singingi, Islam datang ke Minangkabau, Islam datang ke negeri Melayu, semuanya bersyahadat. Makanya kalau sudah disebut Melayu, Islam. Melayu tanpa Islam, hilang me-nya, tinggal layunya. Minangkabau tanpa Islam, hilang minangnya, tinggal kabaunya. Tidak ada perbenturan. Makanya kalau ada orang mau membentur-benturkan, kenapa lebih dulu nenek mama daripada alim ulama? Ini orang tidak mengerti sejarah. Itu bukan berarti kita tidak menghormati ulama, karena memang secara urutan, dan di Kuantan Singing ini masih terjaga dengan baik. Datuk-datuk sekaligus juga orang yang memahami agama. Makanya kalau sudah acara walimah, nikah, akikah, itu antara datuk dengan alim ulama sejalan. Adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Makanya tadi waktu kami berjalan dengan Datuk Panglima Dalam berjalan, itu anak-anak santri SD, mereka bingung, yang mana Ustaz? Kalau boleh, kalau maulah tadi panitia menanya, yang mana Ustaz? Pasti ditunjuknya Panglima Dalam yang Ustaz. Karena dia yang pakai sarung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini nikmat besar bagi kita. Akhirnya tanah inilah yang mengumpulkan kita. Ini pelajaran, dakwah ini ceramah, tablik akbar, tausiah. Tapi pagi ini tidak sekedar tausiah. Ini action, amal nyata. Banyak orang sekarang NATO, no action, talking only. Hanya bercakap saja. Mari berwakaf. Saya pun sebenarnya malu pada diri saya sendiri, kepada keluarga Pak Tatang Yudiansah. Alhamdulillah, rumah almarhumah emak saya pun saya wakafkan juga. Setelah bersetuju dengan adik saya, sekarang menjadi kantor wakaf, namanya Yayasan Wakaf Hajah Rohana Berbagi, di kampung kelahiran emak saya. Disitulah menumpuk beras sembako yang dibagikan 300 paket setiap bulan, dan mendirikan sekolah tahfiz dari TK, SD, SMP, dan sekarang masuk SMA. Jadi, kalau setiap kita mewakafkan rumah besar, dulu orang kalau Idul Fitri pulang kampung ke rumah besar, rumah induk. Sekarang rumah sudah dijual, tanah pun sudah diambil, akhirnya tak ada lagi yang tersisa. Insya Allah, keluarga Pak Tatang Yudiansah tidak akan kehilangan rumah induk. Idul Fitri, Idul Adha, mereka bisa kembali. Walaupun tanah ini sudah diwakafkan, tapi namanya tetap kekal abadi, namanya Rumah Quran Baitul Rusdi. Bait artinya rumah. Rusdi, bahasa Arab artinya lurus. Orangnya Rashid. Sifatnya lurus, Rusdi. Orangnya Rashid. Orang yang bisa membawa kepada jalan yang lurus, namanya Mursyid. Tiga-tiganya sudah jadi nama orang. Rashid, Rusdi, Mursyid. Kalau ada kebetulan ibu bapak, lahir anak cucu, bisa kasih nama. Pertama Rashid, kedua Rusdi, ketiga Mursyid. Makanya dalam tarekat, ada yang membimbing zikir supaya tak salah jalan. Man la syaikhalahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Maka ada yang membimbing itu namanya Mursyid. Yang dibimbingnya jalan yang lurus, namanya Rusdi. Orang kalau sudah lurus, namanya Rashid. Jadi kalau mau lurus, segerakanlah masukkan anak ke Baitur Rusdi. Tanah sudah diwakafkan, bangunan sudah jadi. Berapa banyak masyarakat mau mewakafkan tanah, tapi tak ada yang bersedia membangunnya. Gayung bersambut, pucuk dicinta ulang pun tiba. Keluarga Pak Tatang Yudiansah mewakafkan tanah, rupanya Kuantan Singingi diberikan Allah nikmat, diberi pemimpin yang peduli kepada Al-Quran. Kabupaten Kuantan Singingi sudah membangun 12 rumah tahfiz Al-Quran. Semoga di masa akan datang terus makin banyak rumah-rumah Quran ini, insya Allah.
Tinggal lagi masyarakat sekitar, bapak, ibu. Jadi kalau ada orang mengatakan dunia ini makin kacau Pak Ustadz. Banyak narkoba, banyak perbuatan maksiat. Ya tergantung kita mau nengok kemana. Kalau saya mengatakan memang betul dunia ini makin kacau. Tapi kalau saya banding-bandingkan, zaman saya kecil dulu, mengaji cuman ke surau. Tak ada rumah tahfiz, tak ada rumah Quran. Hanya ke surau. Alif di atas, alif di bawah, i alif depan, u. Yang bisa berarti dah tua. Sebaya sama saya. Zaman dulu tak ada rumah tahfiz. Andai adalah rumah tahfiz, mungkin saya sudah hafal Quran. Seperti ananda kita Qori'ah tadi. Hafal Quran 30 juz, suaranya bagus. Jatuh betul kita. Sudahlah tak hafal, suara tak bagus. Ustadz kan suaranya bagus. Kalau suara bagus, kita mencalon jadi bupati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya kabupaten punya program membangun rumah tahfiz, tapi masyarakat tak ada yang mau mewakafkan tanah, tak jadi juga. Karena negara kita bukan punya duit banyak, apalagi sekarang efisiensi. Tak bisa beli tanah itu, tak ada anggarannya. Tapi begitu masyarakat mau mewakafkan tanah, supaya tidak terjadi konflik, tanah ini diwakafkan, daftarkan ke kantor KUA, namanya Akta Ikrar Wakaf. Kalau tanah sudah diwakafkan, maka 3. La yuhabu, tak bisa lagi dihibahkan ke orang lain. Wala yurasu, tak bisa diwariskan ke anak cucu menantu. Wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Dia sudah menjadi tanah wakaf, milik umat, tapi wakif tak pernah dilupakan sampai hari kiamat. Insya Allah mengalirlah pahalanya untuk masyarakat semua, sampai manfaatnya ini, sampai dunia ini hancur berkeping, pondok tahfiz Quran ini tetap tegak berdiri insya Allah. Saya tak ada mewakafkan tanahnya, saya tidak pernah ikut membangunnya, tapi pas giliran pemotongan pitanya, belum ada diminta lagi, tapi saya menduga saya ikut juga mau ta'ala. Saya tidak ada mewakafkan tanahnya, saya tidak ada tanda tangan APBD untuk membangunnya, tapi pas giliran tanda tangan prasastinya, saya tengok dulu, ada tak nama saya? Ada nama saya. Dengan Pak Tatang Yudiansah. Batang bukan sembarang batang, batang dibuat menjadi gasing. Tatang bukan sembarang tatang, ini tantang orang Kuansing. Lama udah pantun saya buat. Pagi ini baru keluar. Apa maknanya? Sebagai sahabat, sebagai kawan, beliau ingin memberikan penghormatan. Padahal menurut acara pagi ini, kita akan datang ke pondok pesantren Bapak Bupati. Tapi ternyata, yang dikunjungi bukan pesantren Pak Bupati lebih dulu. Malah rumah Quran Pak Tatang Yudiansah lebih dulu kita datang. Lama saya berpikir, kenapa tidak pesantren Pak Bupati lebih dulu kita kunjungi? Kenapa rumah Quran? Rupanya memang secara lalu lintas, memang ini duluan. Gak mungkin kita ke sana lalu balik ke sini. Dan hadir bersama kita Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat, itu namanya Ustadz Al-Nof Dinar. Dan juga hadir bersama kita pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar. Jadi Yayasan Tabung Wakaf Umat ini kami bersama kawan-kawan. Kami yang sama-sama dulu di IAIN Susko, saya Ustadz Jamal. Lalu kemudian yang sama-sama dulu kuliah di Mesir, saya dengan Dr. Hanafi. Lalu kemudian dan sahabat-sahabat Ustadz Abdul Somad beserta tim, ada 4 unsur. Kami pun juga membuat yayasan, namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat, membuat pesantren gratis 25 orang setahun. Itulah dia di Palas. Nanti Bapak Ibu dari Kuansing kalau sudah keluar dari jembatan Leton sampai di Simpang Bingung, jangan bingung-bingung lagi, langsung belok ke kiri. Nah, di situ nanti ada pondok pesantren. Saya ini mau menyampaikan bahwa dakwah kita tidak bisa kita elakkan lagi, back to basic, balik ke basic pendidikan agama. Kalau tidak anak-anak kita ini hancur oleh drama Korea. Kalau tidak anak-anak kita ini habis diambil Bollywood. Zaman dulu kalau mau berjudi, mesti mengetuk pintu orang ngajak main judi. Sekarang kunci pintu, kunci tingkap, kunci jendela, kunci kamar, orang main judi. Apa namanya? Judi online. Modalnya dari mana? Dulu minjam duit, sekarang tak perlu. Fotokopi KTP langsung dapat. Duitnya dari pinjol, mainnya judol. Tapi nerakanya offline. Berat tugas Bapak Kapolres.
Karena jumlah polisi di Indonesia tak seimbang dengan jumlah masyarakat. Kalau diterima lebih banyak lagi penerimaan polisi, APBN tak cukup. Maka solusinya apa? Solusinya perbanyak rumah tahfiz Quran pondok pesantren. Itu solusi. Tak ada jalan lain. Muhammadiyah membangun sekolah 5.300 sekian. Nahdlatul Ulama membangun pesantren 13.000 pesantren se-Indonesia. Satu kabupaten di Pulau Madura, saya tanya Pak Bupati, berapa pesantren di Madura ini Pak? Bupati menjawab, 6.000 pesantren. Riau, 12 kabupaten kota, penduduknya 6,7 juta orang, pesantrennya hanya 400 pesantren. Tak sampai satu kabupaten di Pulau Madura. Artinya apa? Orang Riau mesti lebih banyak lagi mewakafkan tanah. Saya mau tidak hanya sekedar peresmian, tidak hanya sekedar show. Setelah ini saya mau orang Kuansing berdatangan ke Pak Bupati mewakafkan tanah. Datang mereka ke Datuk Panglima Dalam, kami mewakafkan tanah Pak Bupati. Tanah siapa? Tidak tahu. Jelas dulu suratnya. Karena kami pun dengan Ustaz Tatang, waktu mencari tanah wakaf, banyak kami dapat tanah. Tapi tanah bermasalah. Setelah dicek di BPN, tumpang tindih 5 surat. Pas ditelepon balik, surat yang kemarin itu bermasalah Pak Haji. Karena bermasalah, itulah maka kami wakafkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Kapolda ditempatkan di setiap provinsi, kabupaten, kota. Usahakan di mana bumi dipijak, di situ rumah tahfiz tegak. Bayangkan kalau sempat ditugaskan di 5 kabupaten selama hidup. 10 kabupaten. Rumah tahfiz, rumah tahfiz, rumah tahfiz, rumah tahfiz, rumah tahfiz. Rumah tahfiz apa namanya? Rumah tahfiz Al-Kapolres. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Nama bisa nama siapa saja dibuat. Bingung kami Pak Ustadz, tanahnya sudah ada, bangunannya sudah ada, namanya belum ada. Saya kasih nama. Apa namanya? Baitus Somad. Nah, itu punya Ustaz Somad tuh, bukan? Somad itu Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Allahus Somad. Sedangkan saya ini adalah Abdus Somad, hamba Allah. Jangan jadi hamba harta, harta binasa. Jangan jadi hamba kuasa, kuasa akan sirna. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan utang. Berapa banyak gubernur Riau meninggal? Berapa banyak bupati Kuansing meninggal? Pejabat meninggal. Tapi kalau bisa ada yang ditinggalkan. Apa kata Pak Bupati tadi? Anak-anak kita yang dapat beasiswa ke UGM, dikirim ke Rusia, dapat beasiswa ke Al-Azhar, mereka nilai akan melanjutkan dakwah Islam ini. Saya optimis, saya yakin dan percaya Islam di Kuantan Singingi, di bumi Lancang Kuning Riau akan tetap bertahan, terjaga sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Syaratnya semakin banyak kita bangun rumah Quran, rumah Quran. Rumah Quran tak cukup. Rumah Quran ini hanya sore, ba'da asar setelah anak balik, menyetorkan hafalan. Dari maghrib ke isya, mati TV, laptop mati, handphone mati, semuanya mati. Alhamdulillah Pak Ustadz, di tempat kami kalau sudah habis maghrib, laptop mati, TV mati. Mengaji, bukan pemadaman bergilir. Matikan laptop, matikan handphone, ibu, bapak antar anak ke rumah Quran, supaya dia mengaji. Tapi anak-anak ini, karena sudah habis diporsir otaknya, matanya itu sudah capek menengok handphone, maka kita punya kendali, kita punya kuasa. Mau tak mau, suka tak suka, memang mesti agak keras sedikit. Agak kejam sedikit. Ustaz kan punya anak, ya. Anak Ustaz main handphone. Lama saya berpikir. Saya buat keras, marah, dia tak takut. Kita lembut, makin tak takut. Akhirnya saya temu sendiri. Dapat saya rumus sendiri. Foto saya kan banyak dengan Pak Kapolda, Pak Erimen. Saya tunjukkan ke Sami. Sami, ngaji. Kalau tidak nanti tangkap Pak Polisi. Takut dia. Jadi ibu kalau mau foto sama Pak Kapolres, foto lah. Anak-anak ini disuruh mengaji karena ini yang akan kekal abadi insya Allah. Yang akan membacakan kita talqin, yang membacakan kita tahlil, yang membacakan kita yasin. Bahwa dia nanti setelah besar mau jadi tentara, jadi polisi, jadi pengacara, jadi hakim, jadi bupati, jadi pejabat, silakan. Mau jadi apapun dia nanti, setelah dia punya kekuasaan, punya jabatan, akan dipakainya jabatannya itu untuk menolong agama Allah insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
Karena kalau tidak, ya sekedar begitu saja. Tamat kuliah, PNS, pegawai, kerja, pensiun, sakit, mati. Selesai. Habis satu episode hidup. Tapi kita mau setelah dia bekerja, jadi bupati dia, jadi gubernur dia, dibangunnya Islamic Center. Jadi camat dia, dibangunnya rumah Quran. Jadi Kapolres dia, berapa kali dia ditempatkan. Jadi Kapolda dia, dibuatnya pondok pesantren. Itulah yang akan tinggal menolong. Ma'akal tafa'afnaita, yang dimakan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang dipakai lapu. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapu. Yang kekal abadi yang mana? Wa matasaddaqta, yang diwakafkan. Inilah yang akan kekal abadi sampai nanti hari kiamat. Anak-anak membaca Quran, maghrib, isya, subuh, siang, pagi, petang. Mengalir pahalanya. Adapun guru mengajinya mesti digaji. Tanahnya sudah wakaf, bangunan sudah selesai. Guru mengaji ini jangan sampai ada 5 saluran yang bisa. Pertama, iuran wali murid. Yang kedua, badan amil zakat nasional. Yang ketiga, iuran dari kantor-kantor dinas yang ada. Kantor lurah, kantor bupati, kantor camat. Yang keempat, melalui APBD. Yang kelima, melalui Kementerian Agama. Zakat bisa dipakai untuk sini. Asnafnya masuk ke mana? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ini masuk dalam fi sabilillah. Semua jalan yang menolong agama Allah itu masuk dalam fi sabilillah. Saya mau mendengar kabar kalau sudah berakhir pembangunan selesai diresmikan lalu kemudian pengajian mati, jangan sampai. Ibu-ibu yang ada pengajian wirid Yasin sore Jumat minta izin ke pengurus yayasan supaya buatkan sekali-sekali pindah-pindah tempat. Masjid, surau, langgar, musola, minta kemari. Boleh apa tak boleh Ustaz datang? Boleh. Pihak wakil membolehkan. Jadi ibu buat kemari sore Jumat, wirid Yasin, baca Yasin, tahtim tahlil, berzikir dan berdoa. Anak-anak diantar kemari. Saya membuka pengajian anak-anak gratis di Jalan Kamboja Rimbo Panjang. Karena gurunya terbatas, hanya 70 orang. Kalau diterima lebih banyak. Sisanya dibagi ke masjid-masjid surau langgar. Sudah berjalan dari 2021, saya pindah Rimbo Panjang, sampai sekarang 2025. Berjalan. Ibu-ibu pengajian sore Jumat, yang mengisi pengajian Ustadz Al-Nok Dinar, Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi. Itu mereka isi. Ibu-ibu jangan sampai tak mengaji. Mengaji tentang fardu kifayah. Tentang darah haid, cakap darah nifas, darah wiladah, tentang wudhu, tentang tayamum. Karena perempuan punya peran dalam keluarga. Tempat sudah ada. Zaman dulu orang payah mencari tempat. Sekarang tempatnya sudah bagus. Tidak ada halangan lagi. Dan anak-anak juga diajarkan tentang adat istiadat. Nenek mama mengajarkan tentang petatah petitih, berpantun, bersilat kepada anak-anak. Tanah kita lapang, maka tidak ada penghalang lagi. Maka insya Allah kalau ini kita lakukan, insya Allah, Allah akan menjaga negeri ini. Walau anna alal qura, kalau penduduk negeri Kuantan Singingi ini amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, lafatahna alaihim barakatin, kami akan bukakan barokah-barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Dari langit turun hujan, tumbuh tanaman, sawit, getah, karet, subur semua. Dan dari bumi pula keluarlah macam-macam. Dan bumi Kuansing ini luar biasa. Batunya untuk batu cincin, emasnya juga banyak di dalam. Karena saking banyak emas itulah akhirnya keruh air sungai Kuansing. Berat tanggung jawab Pak Bupati dengan Pak Kapolres untuk menjaga ini. Mudah-mudahan ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya ucapkan tahniah, selamat atas peresmian Rumah Quran Baitul Rusdi di Kuantan Singingi. Mudah-mudahan ini menjadi asbab turunnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada semua ahli keluarga saya ucapkan tahniah selamat. Terima kasih atas segala perhatian. Di akhir majelis mari kita bacakan Al-Fatihah ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Bil khusus kepada waqifin, semua keluarga yang sudah mewakafkan tanah ini. Dan wali jami'il muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, syai'ul lillahi wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah negeri ini, Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'an al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Turunkan rahmat kepada keluarga kami, negeri kami dengan kemuliaan Al-Qur'an. Waj'al bulana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadikan Quran itu sebagai cahaya, sebagai rahmat, sebagai pembimbing kami. Allahumma rzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berikan kami rezeki untuk membacanya, mengamalkannya, mengajarkannya pagi, petang, siang, dan malam. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa zihaba huznina wa humumina wa humumina. Jadikan Al-Quran sebagai penenang hati kami, pengusir gundah gulana dan kesusahan kami, ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana syafi'an lana yaumal qiyamah. Jadikan Al-Quran sebagai pemberi syafaat, pertolongan pada kami pada saat tak ada yang bisa menolong kecuali Engkau saja, ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.